Salam Rahayu, salam yang Madi Kendang. Dalam acara sekarang ini, saya akan menyampaikan tentang fenomena akhir-akhir ini yang cukup populer, yaitu berita tentang orang-orang yang terkena gendam. Dan saya akan menjelaskan bagaimana ilmu gendam itu terjadi. Bersama saya, Master Madi Bayu Kendang. Pelaku gendam pada umumnya itu berada atau melihat kondisi-kondisi di mana si korban itu akan disasar. Pada umumnya, korban-korban yang gampang sekali terkena gendam adalah satu. Bila korban tersebut pikirannya kosong, akan nampak sekali ketika berjalan dia itu tidak fokus. Itulah sasaran utama bagi pelaku gendam. Oleh karena itu, bila Anda bepergian kemana-mana, saya sarankan jangan sampai ketika Anda berjalan kemana, Anda bepergian kemana, apalagi itu entah itu ke bank atau ke lain sebagainya, yang kemungkinan besar bisa memancing pelaku-pelaku gendam, itu Anda share atau Anda beritakan kepergian Anda melalui media sosial. Itu akan bisa terbaca, apalagi Anda sudah menjadi target. Yang kedua, pada umumnya, kalau Anda berangkat kemana-mana, usahakan ada teman, ada kawan, ada saudara yang Anda ajak. Karena apa? Biasanya pelaku gendam itu akan mencari target yang sendirian. Yang ketiga, jangan berpenampilan yang begitu mengundang perhatian para pelaku-pelaku gendam. Contohnya memakai perhiasan yang berlebihan dan lain sebagainya. Yang keempat, usahakan ketika Anda bertemu dengan orang-orang yang Anda curigai, yang sok kenal, sok dekat, saya usahakan agar Anda lebih hati-hati. Ingat, waspada tetapi tidak mencurigai. Jadi saya di sini tidak mengajarkan suatu saat Anda bertemu dengan seorang yang kriterianya seperti saya katakan, dan Anda kemudian menuduh bahwa itu adalah pelaku gendam. Tetapi perlu Anda waspada dalam kondisi sekarang ini. Waspada beda dengan mencurigai. Nah, pada umumnya pelaku-pelaku gendam seperti yang saya katakan itu adalah mengajak tim, berpenampilan yang menarik, kemudian menggunakan kata-kata sugesti atau magnetis dari perkataannya. Pada umumnya itu cukup menarik. Contohnya seperti ini. Dia akan mendekati Anda, kemudian dia akan memisahkan Anda sebagai korban pada lingkungan sekitarnya. Kalau Anda di pasar, pada umumnya Anda sudah diincar, ada tim atau dia sendiri kemungkinan bisa terjadi. Pada saat itu dia akan mendekati Anda. Nah, di sini kemudian ada pertanyaan. Sering sekali dikatakan digendam itu dengan ditekuk. Sebenarnya sistem tekukan ini adalah sebuah sistem agar bisa si korban lebih fokus kepada si pelaku gendam. Dan umumnya seperti yang saya katakan tadi, ada aroma-aroma tertentu yang bisa mempengaruhi si korban itu berada pada gelombang-gelombang frekuensi pikirannya seperti apa yang diinginkan oleh si pelaku gendam tersebut. Dia akan menepuk, contohnya, dia akan menepuk Anda. Halo, Ibu, selamat siang. Gimana kabarnya? Oh, baik. Nggih. Kayaknya saya kenal Ibu di mana ya? Pernah kita ketemu. Oh ya, tadi pas di parkiran saya lihat Ibu. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian dia dengan kata-kata yang cukup menarik, dia akan menjalin komunikasi dengan Anda. Pelaku gendam tidak langsung
tidak langsung dia akan menggendam. Pada umumnya ada alur-alur pembicaraan yang menggiring cara berpikir Anda, yang menggiring korban agar lebih terfokus kepada dirinya. Si pelaku gendam tentu mempunyai penampilan yang menarik agar seseorang itu terfokus pada dirinya. Bukan artinya saya itu jago gendam, tetapi saya pernah dulu ketika di Akademi Akutis, saya pernah mendapatkan cara-cara, teknik-teknik pelaku-pelaku gendam ini agar bisa saya sampaikan ke masyarakat, bagaimana masyarakat agar tidak terkena. Nah, setelah dia mendekati Anda, pelaku gendam itu, dia akan mengadakan komunikasi. Disinilah si pelaku gendam bisa membedakan apakah si korban bisa digendam ataukah si korban tersebut tidak bisa digendam. Itu tergantung daripada Anda sendiri. Ketika menjalin komunikasi, si pelaku gendam itu akan bisa menilai apakah si korban ini bisa dipengaruhi dalam sugestinya. Dia akan mengadakan pembicaraan, dia akan melihat mata Anda. Ketika Anda tidak fokus atau kosong, bisa dimasukin dalam pikirannya, itu artinya Anda bisa dipengaruhi dengan gendam. Begitu juga ada gendam itu juga bisa mempengaruhi ketika si lawan bicaranya, si korban itu begitu sudah mulai tertarik, sudah mulai menaruh perhatian kepada si pelaku gendam, itu jauh lebih gampang dalam mempengaruhinya. Sekarang saya akan menjelaskan orang-orang seperti apa yang gampang kena gendam. Ya, ciri-ciri orang yang terkena gendam itu pada umumnya si korban merasa dia sudah tidak melihat sekelilingnya, namun terfokus kepada pelaku gendam. Jadi Anda ketika Anda sudah mulai seperti itu, usahakan jangan terfokus pada sesuatu yang orang yang belum Anda kenal. Lebih bagus Anda alihkan pembicaraan atau alihkan pandangan agar tidak terfokus pada orang tersebut. Ciri-ciri lainnya adalah yang terkena gendam itu akan merasa sedikit mengantuk, sedikit lelah. Tiba-tiba dia tidak bisa berpikir jernih lagi. Atau bila Anda bersama dengan kawan Anda, sahabat Anda di samping Anda melihat seperti itu bisa Anda sadarkan dengan Anda panggil nama daripada kawan Anda tersebut. Namun bila Anda sendiri, Anda sudah merasakan situasi, Anda merasa ngantuk tiba-tiba, Anda merasa mencium aroma yang berbeda, Anda menjadi lebih fokus kepada si pelaku gendam atau orang yang Anda curigai, lebih bagus Anda menghindar. Dan ketika Anda mendapatkan tepukan di pidak atau di tangan, dan Anda tanpa sadar Anda menoleh, Anda bisa balas menepuknya. Teknik ini adalah menyalurkan energi timbal balik dan merusak daripada frekuensi pengaruh si pelaku gendam. Makanya kadang-kadang kalau ada tepukan, caranya untuk membalikkan energi atau pengaruh-pengaruh sugesti adalah dengan menepuk balik. Dan ingat, yang membedakan atau penambahan di sini dibandingkan dengan hipnotis adalah kekuatan mantra-mantra dan laku-laku atau tirakat-tirakat tertentu yang dilakukan oleh pelaku gendam. Inilah kekuatan gaib yang membedakan menjadi energi gendam menjadi sangat dahsyat.
Karena apa? Karena ada energi gaib yang ikut bermain dalam hal ini. Oleh karena itu, saya sarankan bagi Anda agar tidak menjadi korban genap. Sebelum berangkat kemanapun juga, ingat Anda berdoa. Mohon perlindungan daripada Sang Maha Pencipta sesuai dengan ajaran agama Anda sendiri. Itu yang paling terbaik. Yang kedua, ingat, fokus pada tujuan. Ingat, fokus pada tujuan. Setelah tujuan ini atau tujuan apa kepergian Anda, lalu Anda balik pulang. Karena pelaku-pelaku genap itu hanya akan mengena orang yang tidak fokus pada tujuannya. Kalau seorang itu fokus pada tujuannya, dia tidak akan mungkin terkena genap. Yang selanjutnya adalah jangan gampang terpengaruh dengan orang-orang atau tawaran-tawaran tertentu yang tidak Anda kenal baik. Atau ketika Anda keluar daripada ATM, itu pelaku-pelaku gendam itu sering mencari korbannya. Keluar daripada ATM, ada yang menyamperin Anda kalau Anda merasa orang tersebut begitu SKED, SD ya, jadi sok kenal sok dekat, Anda tidak kenal, lebih bagus Anda hindari daripada kita terkena dampak ini. Oleh karena itu, saya sarankan bagi Anda agar tidak menjadi korban genap. Sebelum berangkat kemanapun juga, ingat Anda berdoa. Mohon perlindungan daripada Sang Maha Pencipta sesuai dengan ajaran agama Anda sendiri. Itu yang paling terbaik. Yang kedua, ingat, fokus pada tujuan. Ingat, fokus pada tujuan. Setelah tujuan ini atau tujuan apa kepergian Anda, lalu Anda balik pulang. Karena pelaku-pelaku gendam itu hanya akan mengena orang yang tidak fokus pada tujuannya. Kalau seorang itu fokus pada tujuannya, dia tidak akan mungkin terkena gendam. Yang selanjutnya adalah jangan gampang terpengaruh dengan orang-orang atau tawaran-tawaran tertentu yang tidak Anda kenal baik. Atau ketika Anda keluar daripada ATM, itu pelaku-pelaku gendam itu sering mencari korbannya. Keluar daripada ATM, ada yang menyamperin Anda kalau Anda merasa orang tersebut begitu SKED, SD ya, jadi sok kenal sok dekat, Anda tidak kenal, lebih bagus Anda hindari daripada kita terkena dampak itu. Selanjutnya, bila Anda sudah merasa ada hal-hal yang mencurigakan, usahakan jangan menatap mata daripada si pelaku gendam atau orang-orang yang Anda curigai. Alihkan pandangan, alihkan pikiran. Jangan menatap. Yang selanjutnya adalah hela nafas. Lakukanlah pranayama beberapa kali. Lakukanlah hentakan-hentakan nafas agar pengaruh-pengaruh sugesti itu bisa hilang. Karena kekuatan daripada si pelaku gendam, selain daripada mantra, energi-energi gaib, perkataan, dan juga kekuatan mata. Penyampaian daripada saya, sebarkanlah informasi ini kepada keluarga, kepada saudara-saudara Anda. Dan ingat,
tekan subscribe dan lonceng. Bersama saya, Master Madi Baibenang. Salam dunia gendeng rahayu santi.